Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 3. Di sini kita melihat bermacam-macam berbagai bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Contohnya apa saja anak-anak? Ada selimut, oven, jaket dan sarung tangan wol, panci, mesin mobil, setrika. Coba kita lihat mana yang termasuk konduktor dan isolator. Selimut termasuk isolator. Oven termasuk konduktor, benar sekali. Jaket dan sarung tangan wol termasuk isolator. Panci termasuk konduktor. Mesin mobil termasuk konduktor. Setrika termasuk konduktor. Kita sudah belajar ya, mana sih yang termasuk konduktor dan isolator. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Di sini terdapat dua teknik dari gambar cerita. Yang pertama adalah teknik kering. Menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar. Mula-mula dibuat sketsa atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Setelah itu diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Beberapa contoh media kering yang biasanya digunakan antara lain pensil, krayon, spidol, atau pulpen. Jadi gambar cerita itu memiliki makna dan cerita di balik gambar tersebut. Kalau teknik kering itu biasanya menggunakan pensil, krayon, spidol, atau pulpen tanpa menggunakan zat-zat yang seperti air, jadi yang kering seperti itu. Yang kedua, teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar dua dimensi berupa kertas. Setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, cat poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Kalau teknik basah menggunakan hal-hal yang basah, medianya seperti cat air, tinta, seperti itu. Ada contohnya di bawah ada gambar-gambar mana yang contoh gambar teknik kering, mana contoh gambar yang teknik basah. Di sini ada sebuah bacaan, Ibu akan memberi waktu untuk membaca. Silakan dibaca anak-anak. Sudah? Nanti kalau belum selesai bisa di-pause dulu videonya. Nah, kita akan bahas ya. Ini tadi bacaannya mengenai gambar cerita dan teknik-tekniknya ya. Kalau teknik arsir biasanya itu teknik kering, menggunakan pensil atau spidol yang diarsir yang berulang-ulang, dikoreskan berulang-ulang sehingga menimbulkan kesan gelap terang. Ada juga yang namanya teknik blok dengan membentuk gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Nah, kalau teknik basah itu menggunakan sapuan basah, menggunakan bahan dengan campuran air. Nah, pada gambar cerita itu harus memiliki makna atau tema tertentu. Jadi si gambarnya itu menunjukkan tentang keadaan atau ilustrasi yang digambarkan melalui penggalan sebuah cerita. Contohnya ini di sini ada tentang kisah Malin Kundang. Itu pada gambarnya kan ada seorang anak yang memarahi ibunya. Itu kan seperti cerita dari Malin Kundang. Nanti dari gambar tersebut kita bisa ceritakan kembali lagi. Nah, kemarin kita juga membahas tentang masalah sosial di sekitar kita ya. Kita bahas lagi ya, untuk memperdalam agar semakin paham.
Dengan semakin majunya media informasi, baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya. Tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timbal dan karbon monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran pada tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umum yang mudah dijumpai antara lain fasilitas umum sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa contoh sarana transportasi. Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan contoh sarana pendidikan. Sedangkan rumah sakit, apotek, puskesmas merupakan contoh sarana kesehatan. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut, sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka hak orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin. Misalnya di jalan raya, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain menjalankan kendaraan dengan melawan arus, mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan, memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Nah, tadi ini tentang masalah sosial di sekitar kita, bagaimana ada tentang pencemaran di lingkungan, pencemaran ke air, udara, tanah, dan perusakan fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, transportasi, kesehatan, dirusak secara sembarangan seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.